Al-Bara mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Al-Bara bin Malik lebih dari sekedar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah saudara Anas bin Malik. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh kerempeng dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab. Dalam suratnya, surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, jangan kalian jadikan Al-Bara sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya. Dikarenakan beliau seorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Nah, kenapa Umar begitu khawatir dengan keberanian Al-Bara ini? Simak kisah keberanian dan kepahlawanannya dalam video ini. Tapi sebelum lanjut, silakan untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Jadi gini ceritanya. Tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah ini. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong pula, hingga tidak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah alam untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran. Juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah pengikut Musailamah Al-Kadzab. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini, Musailamah Al-Kadzab. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Kebanyakan mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Si pendusta dari kalangan Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tidak lama berserang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Walid. Bahkan, mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bin Walid, bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Kemudian Khalid mendekati pasukan. Kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Nah, perang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik. Khalid berkata kepadanya, giliranmu, wahai pemuda Ansar, untuk menghadapi mereka. Al-Bara menghadap kepada kaumnya. Wahai kaum Ansar, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga. Lalu Al-Bara bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan sangat ganas. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher-leher musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar, menjadi ketar-ketir. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena keramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang sangat tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup
pintu kebun tersebut. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu hujan yang turun, saking sangat banyaknya. Nah teman-teman, pada saat itulah sang ujung tombak muslimin dan pemberani tampil. Al-Bara berkata, "Kawan, letakkan aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, dekat dengan pintu tersebut. Entah aku nantinya mati syahid atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan, puluhan tombak mengangkatnya. Lalu dilempar ke dalam kebun kematian. Di tengah ribuan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Al-Bara turun di tengah mereka bagaikan petir. Al-Bara terus menyerang mereka di depan pintu sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Lalu pintu itu dibukakannya. Al-Bara mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Begitu pintu itu terbuka, kaum muslimin menyerbu kebun kematian, baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menembas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian tersebut. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Musailamah Al-Kadzab pun tewas saat itu. Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Walid sendiri yang langsung menangani perawatannya selama 1 bulan. Allah menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya, melalui tangan Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik Al-Ansari senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian tersebut. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan cintanya yang besar dan kerinduannya untuk menyusul Nabi Muhammad SAW. Sampailah ia pada perang penaklukan Tustar yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kemudian kaum muslimin mengepung benteng tersebut. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungnya cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga membara. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Salah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Seketika itu Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Tangan Al-Bara terbakar hingga keluar asap. Namun Al-Bara tak mempedulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang. Tidak ada daging sama sekali. Pada perang ini Al-Bara berdoa kepada Allah agar memberinya derajat yang syahid. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Al-Bara gugur sebagai syahid dalam keadaan amat rindu berjumpa dengan Allah. Nah, itu dia cerita Al-Bara bin Malik. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi pembelajaran buat kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ketemu di video selanjutnya.